Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sekalian semua? Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab untuk MI Madrasah Ibtidaiyah pada hari ini tanggal 26 Maret 2020. Oke. Ya. Di sini akan kita coba mengenal apa itu sih mata pelajaran bahasa Arab. Mata pelajaran bahasa Arab merupakan suatu pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif. Oke, kemarin yang seperti saya jelaskan, yang dimaksud dengan reseptif di sini adalah menerima. Kemampuan reseptif itu adalah kemarin kemampuan mendengar, bagaimana seseorang mendengar perkataan dari orang lain, ucapan dari orang lain. Yang kedua adalah membaca, yaitu dimana seseorang mampu mengambil intisari atau pemikiran atau ide dari apa yang dibaca oleh orang lain. Ya, seperti misalnya kalau misalnya mendengar, seperti mendengarkan ceramah, itu kita reseptif mendengarkan, atau seperti kita membaca pesan orang lewat chat, WA, dan lain itu juga reseptif dalam bentuk membaca. Nah, yang diproduktif ini adalah kemampuan untuk menghasilkan. Apa yang menghasilkan ini? Kemarin kita bahas nomor satu adalah berbicara. Kita menghasilkan suatu ucapan, ujaran untuk memberikan informasi kepada orang lain, itu disebut dengan produktif. Yang kedua adalah menulis, yaitu dimana kita menyampaikan suatu ide pikiran kita, itu dalam bentuk tulisan, yang kemudian itu bisa dibaca oleh orang lain. Makanya oleh sebab itu kemampuan dan berbasis itu terdiri kepada dua secara khusus, yaitu reseptif dan produktif. Oke, ini sudah ada penjelasannya. Kemampuan bahasa Arab serta sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, serta kitab-kitab bahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu berbahasa Arab. Jika seseorang benci untuk belajar bahasa Arab, bagaimana dia nanti untuk belajar Al-Quran dan hadis? Oleh sebab itu, penting untuk selalu bersikap positif. Iya, bahasa Arab adalah bahasa yang mudah, bahasa yang perlu kita pelajari. Oke, nah untuk itu bahasa Arab berdasar dipersiapkan untuk mencapai kompetensi dasar berbahasa yang mencakup keterampilan bahasa yang dilakukan secara integral. Integral itu artinya menjadi satu, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Oke, nah pada tingkat pendidikan dasar, elementary dititik beratkan pada kecakapan menyimak dan berbicara sebagai landasan berbahasa. Jadi makanya kemarin kan saya ajarkan bahwasanya ayo kita dengarkan dulu baru berbicara, dengar, berbicara. Oke. Nah, lanjut. Tujuan pembelajaran bahasa Arab mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Oke, karena berbahasa ternyata berkomunikasi baik itu secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Yaitu penting kenal bahasa Arab untuk mengkaji Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab Islam lainnya. Mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan hal tersebut, peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan memiliki diri dalam keragaman budaya. Oke, nah ini nanti sebut ada hubungannya dengan pendidikan multikultural, di mana dengan berbahasa dan mengetahui perbedaan bahasa masing-masing, seorang bisa menyadari bahwa ternyata di dunia ini tidak hanya ada satu suku, tidak hanya ada satu bahasa, tidak hanya satu bangsa, semuanya menjadi satu dalam suatu unity, itu persatuan. Lanjut. Ruang lingkup bahasa Arab. Ya, untuk bahasa Arab itu menurut pada tema-temanya. Nah, di sini ada tentang perkenalan, temanya perkenalan, ta'aruf dan bahasa Arab. Peralatan madrasah, adawatul madrasiyah, artinya alat-alat peralatan yang ada di sekolah, adawatul madrasiyah. Kemudian pekerjaan, al-mihnah. Oke. Kemudian alamat. Gimana anakku? Yang berikutnya keluarga. Berbicara tentang keluarga, anggota badan, tangan, kaki, mata, hidung. Kemudian di rumah. Yang kemudian berikutnya ada di kebun.
di madrasah atau di sekolah, di laboratorium, fil ma'mal, di perpustakaan, fil maktabah, di kantin, fit dukan, fil maksab, jam, rekasa, kegiatan sehari-hari, al-ansyitatul yaumiyah, pekerjaan, lagi sama pekerjaan, rumah, tentang rumah, keadaan rumah, bagaimana ke aktivitas di rumah, dan rekreasi. Oke, ini ada tema-tema yang akan dibahas atau lingkup ada pada bahasa Arab MI. Lanjut. Bagaimana cara mengenal Al-Quran kepada anak di usia dini? Oke, kenapa saya hubungkan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Oke, di dasar atas bahwa pemerolehan bahasa anak pertama-tama ada ujaran. Jadi seseorang itu belajar bahasa melalui ujaran atau cara berbicara. Oleh karena itu, pengajaran Al-Quran harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi bahasa dalam bentuk huruf. Oke, ini lihat tingkatannya. Huruf dulu alif, ba, ta, ta. Kemudian kata, ba, baitun, a, arnabun, ta, tajun. Nah, itu sudah bentuk kata. Atau kalimat, usolli fardal maghrib. Itu sudah bentuk kalimat. Usolli fardal maghribi. Sahajaku sholat, fardal wajib, maghrib pada waktu maghrib. Itu sudah dalam bentuk kalimat. Asalnya adalah bahwa bahasa adalah kebiasaan. Oke, jadi bahasa itu harus dibiasakan. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila diulangi berkali-kali. Oleh karena itu, pula pengajaran Al-Quran atau bahasa Arab dilakukan dengan pengulangan atau repetisi. Artinya apa? Dalam belajar bahasa Arab, baik itu mendengar maupun berbicara, berarti harus ada pengulangan. Jadi kita tidak bisa mengatakan, ini tidak bisa. Anak ini tidak bisa belajar bahasa Arab. Ya wajar dia tidak bisa berbahasa Arab kalau hanya sekali atau dua kita ajarkan. Oke, lanjut. Oke, nanti kita akan belajar metode seperti ini disebut dengan metode as-sam'iyah asy-syafiyah atau audiolingual, di mana mengerahkan metodenya pendengaran, kemampuan mendengar. Setelah mendengar, banyak mendengar, kemudian dia berbicara. Itu yang disebut dengan syafahiyah, yaitu mengucapkan. Nah, menurut Rifai Al-Mansari menyatakan bahwa usia terbaik untuk menghafal Quran ada setiap usia 3 tahun, karena ketika itu akalnya mulai berkembang, nuraninya masih bersih, murni, dan masih mudah mengerti apa yang diperintahkan. Oke, kenapa saya masukkan ini? Karena seperti ini. Artinya apa? Untuk mengajarkan bahasa Arab, itu berarti juga Al-Quran, berarti anak-anak itu harus sudah mulai dari, karena pada usia 3 tahun itu sudah bisa. Itu sudah paling kecil sudah bisa diajarkan. Oke, bagaimana caranya? Ya tadi, seperti metode sam'iyah asy-syafiyah, banyak-banyaklah perdengarkan kepada anak. Kenapa? Karena mereka belajar berbahasa, belajar berbicara itu dari mendengar. Pengulangan apa yang mereka dengar itu akan masuk ke dalam otak mereka, dan ketika mereka mampu untuk berbicara, itu nanti akan keluar. Itu disebut dengan produktif. Ini konsepnya. Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu berarti kita harus belajar dengan cara bagaimana sih pemerolehan bahasa anak? Dengan cara mendengar. Bagaimana supaya mendengarnya bagus, supaya mudah dicerna oleh anak-anak? Berarti harus ada repetisi. Apa itu repetisi? Pengulangan. Oke, ini dalilnya. Karena kita sebagai perguruan tinggi yang berlandaskan Islam, harus ada dalil Al-Qurannya. Allah akhrajakum min buhutuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sekali lagi kita lihat. Dan dia memberikanmu pendengaran. Yang pertama kali, lapas yang pertama setelah lapas ja'ala adalah pendengaran. Baru kemudian penglihatan dan hati. Oke, kita lihat. Allah menjadikan kalian mengerti apa yang tidak kalian ketahui setelah dia mengeluarkan kalian dari dalam perut ibu. Kemudian memberi kalian akal yang dengan itu kalian dapat memahami dan membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara petunjuk dan kesesatan, dan antara yang salah dengan yang benar. Menjadikan pendengaran bagi kalian yang dengan itu kalian dapat mendengar suara-suara sehingga sebagian kalian dapat memahami dari sebagian yang lain apa yang saling kalian perbincangkan. Oke, dari sini ayat Al-Quran sudah menunjukkan bahwasanya artinya seseorang setelah dilahirkan, belajar melalui pendengaran. Oke, kita lanjutkan. Silahkan dibaca sendiri. Oke, beberapa konsep umum. Oke, jadi satu, Al-Quran itu berbahasa Arab. Ketika seseorang benci dengan bahasa Arab,
Bagaimana dia